salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia di dalam acara upacara pengambilan sumpah janji apoteker angkatan ketiga, program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi Fakultas Farmasi, Institut Kesehatan Medistra Lubukakam. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan Maret tahun 2021. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Bapak Apoteker Panos Torus. Yang kami hormati Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Bapak Apoteker Sumardi. Yang kami hormati Ketua Komite Farmasi Nasional yang pada pagi hari ini didelegasikan kepada Dekan Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Medistra Lubukakam, Bapak Pembina Yayasan Medistra Lubukakam. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Grand Lubukakam, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Yang kami hormati pimpinan BNI Cabang Medan dan juga Lubukakam. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, wali serta keluarga para lulusan serta tamu undangan sekalian. Bergelut dengan resep dan obat, berperan sebagai abdi masyarakat, menganalisis, meramu dan menyajikan, membuka pikiran demi nyawa manusia, seolah bekerja tidak dengan nyata namun menghasilkan karya nyata. Keseharian mengupas dosis, baik bahan herbal maupun non herbal, diubah menjadi bahan yang aktual. Apotek, rumah sakit, industri, tempat di mana kau berkarya menghasilkan bahan berguna bagi keberlangsungan nyawa, menghindari dari sakit yang merenggut jiwa, sepenuh hati letih bekerja, hanya ditemani aroma khas senyawa kimia. Inilah apoteker angkatan ketiga Medistra Lubukakam. Kami lanjutkan Apoteker Arika, Sarjana Farmasi, Apoteker Farma Solid, Sarjana Farmasi. Apoteker Sally Olivia Octaviani Tambungan, Sarjana Farmasi, Apoteker Surya Serni, Sarjana Farmasi. Apoteker Aida Solehat, Sarjana Farmasi, Apoteker Dina Handayani Harahap, Sarjana Farmasi. Apoteker FX Rahmat Sumarwanto, Sarjana Farmasi, Apoteker Fauzi Fransha Napitupulu, Sarjana Farmasi. Apoteker Putri Amriani Siregar, Sarjana Farmasi, Apoteker Ita Flora Silain, Sarjana Farmasi. Apoteker J. Revan Andrema Putra, Sarjana Farmasi, Apoteker Juan Frans Desandro Pandiana, Sarjana Farmasi. Apoteker Rosita Purba, Sarjana Farmasi, Apoteker Sabak Nainggolan, Sarjana Farmasi. Apoteker Adek Irfandi, Sarjana Farmasi, Apoteker Agnes Rumah Horbo, Sarjana Farmasi. Apoteker Anna Silvia, Sarjana Farmasi, Apoteker Aslinda, Sarjana Farmasi. Apoteker Ayu Clarita Brun Situmorang, Sarjana Farmasi, Apoteker Azura Pratiwi, Sarjana Farmasi. Apoteker Chandra Pranata, Sarjana Farmasi, Apoteker Cudara Sofia Naura, Sarjana Farmasi. Kita sambut Apoteker Deris Munandar, Sarjana Farmasi, Apoteker Desi Riyahni Saragi, Sarjana Farmasi. Apoteker Dewi Mariana Sinaga, Sarjana Farmasi, Apoteker Dewi Kartika, Sarjana Farmasi. Apoteker Dewi Nurul Hasanah, Sarjana Farmasi, Apoteker Diah Eka Juspita, Sarjana Farmasi. Apoteker Dika Yuliana, Sarjana Farmasi, Apoteker Dina Sari, Sarjana Farmasi. Apoteker Dinda Amalia Tanjung, Sarjana Farmasi, Apoteker
Apoteker Erna Febri Sumiani, Sarjana Farmasi. Apoteker Enjar Ori Purwanto, Sarjana Farmasi. Apoteker Faradila Utami, Sarjana Farmasi. Apoteker Febrianti Brugirsang, Sarjana Farmasi. Apoteker Fitri Wahyuni, Sarjana Farmasi. Apoteker Giovanni Elisha Sani. Apoteker Gusti Roito Silvianti Guru Hombing, Sarjana Farmasi. Apoteker Ica Hairunisa, Sarjana Farmasi. Apoteker Ika Ayu Lestari, Sarjana Farmasi. Apoteker Imelda Yurinesti, Sarjana Farmasi. Apoteker Indah Suryaningsih, Sarjana Farmasi. Apoteker Irma Suryani Sarupsut, Sarjana Farmasi. Apoteker Jyoti Sumitra, Sarjana Farmasi. Selanjutnya, Apoteker Junpan Boy, Sarjana Farmasi. Apoteker Hairunisa, Sarjana Farmasi. Apoteker Marsonius Debua, Sarjana Farmasi. Apoteker Mei Hendriani Siregar, Sarjana Farmasi. Apoteker Muhaimin, Sarjana Farmasi. Apoteker Nova Indriani, Sarjana Farmasi. Apoteker Novia Anggreni Nasution, Sarjana Farmasi. Apoteker Novia, Sarjana Farmasi. Apoteker Novika Aulia Fendi, Sarjana Farmasi, Magister Sains. Apoteker Nur Ulina M. Brutonik, Sarjana Farmasi. Apoteker Nuri Priska Damai, Sarjana Farmasi. Apoteker Putri Pratiwi, Sarjana Farmasi. Apoteker Putri Rais Nair, Sarjana Farmasi. Apoteker Rahmat Junaidi, Sarjana Farmasi. Apoteker Rizkia Della, Sarjana Farmasi. Apoteker Rufran Syah Putra, Sarjana Farmasi. Apoteker Ruth Octavianti Sibori, Sarjana Farmasi. Apoteker Sari Wulan Ningsih, Sarjana Farmasi. Apoteker Sofi Nabila Lubis, Sarjana Farmasi. Apoteker Siti Mukmina, Sarjana Farmasi. Apoteker Siti Syara, Sarjana Farmasi. Apoteker Suhaimi, Sarjana Farmasi. Apoteker Sri Wahyuni, Sarjana Farmasi. Apoteker Tiara Bionita, Sarjana Farmasi. Apoteker Tika Permata Sari, Sarjana Farmasi. Apoteker Wan Gil Wina, Sarjana Farmasi. Apoteker Widya Astuti, Sarjana Farmasi. Apoteker Wilda Tunur, Sarjana Farmasi. Apoteker Yusuf Promiko Taradipa, Sarjana Farmasi. Apoteker Zaki Lihardo Saragi, Sarjana Farmasi. Dan Apoteker Zola Octaviona, Sarjana Farmasi. Dirimu terbit bagai mentari, bersinar terang pancarkan citra. Darimu berharap insan yani, berpadu satu membangun bangsa. Engkau pejuang api profesi, ikhlas senyum dalam karyamu. Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika, Apoteker Indonesia. Kita beri tepuk tangan buat 77 apoteker baru Universitas Istra Kabupaten. Kami mohon berdiri.
dimulai. Ketua Senat Enkes Medistra Lubupakam akan membuka sidang terbuka secara resmi. Kepada Bapak Nas Rahman Kursika, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan, dipersilakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan Maret tahun 2021, sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Medistra Lubupakam dengan acara tunggal pengambilan sumpah atau janji apoteker tahun akademik 2020-2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara demi acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Pagi hari ini izinkan saya untuk membawakan doa, dan di sini doakan saya pimpin berdasarkan ajaran agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan amanah yang diamanatkan di pundak kami, agar kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan seluruh jiwa raga kami dan bertafakur di hadapan-Mu, agar Engkau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, sebagaimana orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, Engkau Zat yang maha memiliki kekuasaan. Berikanlah kepada para apoteker yang akan dilantik dan diambil sumpahnya ini azab untuk menjalankan profesinya sesuai dengan aturan dan syariatnya. Karena perjuangan bangsa kami belum selesai, perjalanan sejarah bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya, jauhkan dari kebodohan, dan mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Aziz, jadikanlah ini sebagai titik awal pengabdian kami dalam rangka ikut serta mengisi pembangunan segala bidang, khususnya di bidang kesehatan, dan jadikanlah di antara kami saling tolong menolong, menghormati dan menghargai kabar-kabar dan rasa cinta dan kasih terhadap sesama, dan dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, ya
syukur, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, Bapak Ibu kami, guru-guru kami yang telah mengukir kehidupan kami, sehingga kami dapat tertibat dari usaha kami mencerdaskan bangsa kami, dan terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengampuni. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rozi Arista Nasution SPG. Upacara pengambilan sumpah janji apoteker segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina dan Bapak Ketua Yayasan Medistra Lulu Pakam, izinkanlah saya menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada upacara pengambilan sumpah apoteker angkatan ketiga, program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lulu Pakam. Uji kompetensi apoteker Indonesia merupakan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik yang diselenggarakan oleh Panitia Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, baik secara Objective Structure and Clinical Examination atau yang disebut dengan OSCE dan Computer Based Test atau disebut dengan CBT. Tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi apoteker Indonesia adalah untuk mengukur keberhasilan belajar pada ranah pengetahuan dan keterampilan untuk menetapkan kelulusan peserta didik. Penyelenggaraan uji kompetensi apoteker Indonesia dilaksanakan secara CBT pada tanggal 6 sampai 9 Februari 2021 dan OSCE internal di OSCE Center Institut Kesehatan Medistra Lulu Pakam pada tanggal 11 dan 13 Februari 2021. Sesuai dengan surat keputusan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lulu Pakam nomor 060-B-NLT-NP-3-2021 tentang penetapan kelulusan angkatan ketiga program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lulu Pakam, dan sesuai dengan surat keputusan Panitia Uji Kompetensi Apoteker Indonesia nomor SRP/PAN/UK/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang hasil ujian uji kompetensi apoteker Indonesia CBT periode 9 dan UKAI OSCE formatif tahun 2021. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, lulusan apoteker Institut Kesehatan Medistra Lulu Pakam yang dinyatakan lulus sejumlah 77 orang atau 80%. Adapun lulusan berprestasi yaitu dimulai dari peringkat nilai IPK 3 tertinggi sebanyak 5 orang. Saya mohonkan untuk lulusan terbaik yang saya panggilkan namanya untuk berdiri di tempat. Terbaik pertama ada 3 orang atas nama terbaik pertama yang pertama apoteker Angel Odi. Terbaik yang kedua atas nama apoteker Nur Ulina Bunuturni, sarjana farmasi dengan IPK 3,9. Terbaik yang pertama, yang ketiga, apoteker Yusuf Proniko Talalipa, sarjana farmasi dengan IPK 3,9. Terbaik kedua, atas nama apoteker
bersama dengan Amina. Selanjutnya, untuk terbaik nilai UKI CBT sebanyak 3 orang, saya mohonkan untuk berdiri di tempat. Terbaik yang pertama atas nama Apoteker Ade Irfandi, Sarjana Farmasi, NIM 195 dengan nilai UKI CBT 91. Terbaik yang kedua atas nama Apoteker Giovanni Elisha Sane, Sarjana Farmasi, nilai UKI CBT 83. Terbaik yang ketiga atas nama Apoteker Rahmat Juandi, Sarjana Farmasi, dengan nilai UKI CBT 82,50. Dapat kami laporkan kepada Bapak Pembina dan Bapak Ketua Yayasan bahwa jumlah lulusan yang mengikuti upacara pelantikan sumpah atau janji apoteker sebanyak 77 orang, yang hadir di aula ini sebanyak 75 orang, dan yang mengikuti secara Zoom sebanyak 2 orang. Pelaksanaan pelantikan sumpah atau janji ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan seluruh lulusan telah melaksanakan rapid test antigen dengan hasil negatif. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Medis Pramuka Pakam, Bapak Dr. Agus Johannes Sembiring MPD MKes, atas dukungan terhadap perkembangan pendidikan terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana yang ada, yaitu berupa bangunan di kampus seluas lebih kurang 2 hektar yang dipersiapkan untuk kelas, perumahan dosen, laboratorium yang lengkap untuk mendukung peningkatan keterampilan mahasiswa sehingga nantinya siap bersaing di dunia kerja. Dapat kami sampaikan juga bahwa dosen yang studi lanjut S3 sebanyak 20 orang di Universitas Andalas Padang dan Universitas Sumatera Utara. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan S2 sebanyak 14 orang di Magister Farmasi di Universitas Sumatera Utara dan Kesehatan Masyarakat S2 Institut Kesehatan Medis Pramuka Pakam. Demikian laporan ini kami sampaikan dan kami mohonkan nantinya kesediaan Ketua Komite Farmasi Nasional yang didelegasikan kepada Dekan Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medis Pramuka Pakam untuk mengambil sumpah apoteker angkatan ketiga program studi pendidikan profesi apoteker program profesi Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medis Pramuka Pakam. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor 3 Bidang Basyaria Lubis, Sarjana Sains Terapkan Magister Kesehatan. Kepada Komite Farmasi Nasional yang didelegasikan kepada Dekan Fakultas Farmasi dipersilakan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Islam. Kristen. Katolik. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan pri kemanusiaan. Terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya
sebaik-baiknya. Sesuai dengan martabat. Dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya. Saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsyafan. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan, diawali oleh rohaniawan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saudara mengangkat sumpah profesi, selanjutnya saya selaku rohaniawan Islam mengucapkan sumpah saudara berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa sumpah yang saudara ucapkan, di samping disaksikan oleh hadirin undangan, yang perlu saudara sadari, sumpah yang saudara ucapkan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan profesi, tugas serta perjuangan ke depan nantinya, serta amanat yang dibebankan kepada saudara. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan rohaniawan Kristen Protestan. Sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang sudah dibantu kepada saudara, itu saudara pertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara ini diberi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebagai dasar juga saudara, kami ambil firman Tuhan dari Amsal yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 3 atau yang kesusu demikian bunyi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada dalam hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itu kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong. Dan diakhiri oleh rohaniawan Katolik. Baik, saya sebagai imam dari Gereja Katolik meneguhkan sumpah profesi yang kalian ikrarkan pada kesempatan ini, sebagaimana Yesus sendiri mengajarkan kasih yang merupakan hukum yang paling utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kehendakmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah, kita harus menyatakan kasih Allah itu kepada sesama kita,
dengan melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing dan menuntun kalian dalam karya, tugas dan pelayanan dimanapun kalian berkarya. Demikian dari Katolik. Sekian dan terima kasih. Penandatanganan berita acara Sumpah Apoteker oleh para rohaniawan. Saya mohon kepada Bapak rohaniawan untuk mengambil berkat. Penandatanganan oleh rohaniawan Islam. Selanjutnya rohaniawan Kristen Protestan. Silakan Pak sampaikan. Dan rohaniawan Katolik. Selanjutnya oleh Ketua Komite Farmasi Nasional. Dalam hal ini juga disiapkan kepada Dekan Fakultas Farmasi. Terima kasih rohaniawan dan juga Dekan Fakultas Farmasi diperkenankan kembali ke tempat. Apoteker Dewi Kartika, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Sukirman dari Bu Siti Jauhari dari Provinsi Riau. Apoteker Marsonius Zedwo, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Hesidro Zedwo dari Bu Kristiani Salta SPD dari Riau Selatan. Apoteker FX Rahmat Sumarwata, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Sultan Toha dan Bu Maria Magdalena Sikaraja dari Kepulauan Mentawai. Apoteker Arika, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Aminullah dan Bu Rasmi dari Aceh Tenggara. Apoteker Fatma Solim, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Penah Solim SH dan Bu almarhumah Mariani Berutu dari Kota Sudosana. Apoteker Sally Olivia Octaviani Tambuna, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Fikri Hidayah Tambuna dan Bu Larmaida Damanik dari Kota Pinang. Apoteker Surya Serni, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Anwar dan Bu Yusima dari Kepulauan Riau. Apoteker Aida Soleha, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Madri SE dan Ibu Nurmawati dari Lubuk Pinang, Bengkulu. Apoteker Dina Handayani Harahap, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Doras Harahap dan Ibu Dirhana Siregar dari Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Apoteker Fauzi Franshal Napitupulu, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Gordon Napitupulu dan Ibu Rosmatu Sibuea dari Bali. Apoteker Putri Anggriani Siregar, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Salahuddin Siregar dan Ibu almarhumah Salmia dari Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Apoteker Ita Flora Silain, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Putri dari Bapak Juma Paulus Silain, almarhum dari Bu Sauria Sitorus, almarhumah dari Perdagangan. Apoteker J. Revan Andrema Putra, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Ahmad Suwardi, almarhum dan Bu Erni Yusnita dari Bengkulu. Apoteker Juan Frans Desandro Pandiangan, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Insinyur John Eternal Pandiangan dan Ibu Apoteker Dr. Anda Deaksantirea Simalangkir dari Medan. Apoteker Rosita Purba, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Ermitari Purba dan Ibu almarhumah Mariana Barus dari Pemantang Siantar. Apoteker Sabang Nainggolan, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak almarhum Bapak almarhum Alfarud Nainggolan dan Bu Romauli Banjar Nahor dari Dairi Sidikanan.
Apoteker Adek Irfandi, sarjana farmasi, putra dari Bapak Suwardi dan Ibu Asmanida dari Bukit Tinggi. Apoteker Agnes Rumahorbo, sarjana farmasi, putri dari Bapak Konrad Rumahorbo dan Ibu Tiro Mauli Sihombing dari Rantau Prapat Labuhan Batu. Apoteker Ana Silvia, sarjana farmasi, putri dari Bapak Purisma dan Bu Elvi dari Bengkulu. Kami panggilkan Apoteker Aslinda, sarjana farmasi, putri dari Bapak Bais dan Ibu Armarni dari Agam Sumatera Barat. Apoteker Ayu Clarita Bru Situmorang, sarjana farmasi, putri dari Bapak Charles P. Situmorang dan Ibu Nurli Bru Tangga dari Pekanbaru, Riau. Apoteker Azura Pratiwi, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Siswanto dan Ibu Hajah Aizatul Mardia SKM MKM dari Kabupaten Asahan. Apoteker Chandra Pranata, sarjana farmasi, putra dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Zaria dari Provinsi Riau. Apoteker Cudara Sofia Naura, sarjana farmasi, putri dari Bapak Teguh Zahlul Fitri dan Ibu Diana dari Banda Aceh. Apoteker Deris Munandar, sarjana farmasi, putra dari Bapak Usman dan Bu Maumi dari Malabo, Aceh Barat. Apoteker Desi Riani Saragi, sarjana farmasi, putri dari Bapak D. Saragi STH dan Bu C. Sihotang SPDK dari Serdang Pedagang. Apoteker Devi Mariana Sinaga, sarjana farmasi, putri dari Bapak Pelman Sinaga dan Ibu Sarmai Damanik dari Kabupaten Simalungun. Apoteker Dewi Nurul Hasanah, sarjana farmasi, putri dari Bapak Waris Waluyo dan Ibu Marsini dari Provinsi Riau. Kami panggilkan Apoteker Dia Eka Juspita, sarjana farmasi, putri dari Bapak Majidun SH dan Bu Jardamah SPD dari Provinsi Aceh. Apoteker Dika Yuliana, sarjana farmasi, putri dari Bapak Pauji dan Ibu Almarhumah Humayyah dari Sumatera Selatan. Apoteker Dina Sari, sarjana farmasi, putri dari Bapak Suib dan Bu Desi Jesnita SPDI dari Provinsi Jambi. Apoteker Dinda Amalia Tanjung, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Irman Piliang dan Bu Haja Isnawati Tanjung dari Medan. Apoteker Eka Hairina, sarjana farmasi, putri dari Bapak Jaliman SPD dan Ibu Ismanidar SPD dari Aceh. Apoteker Ena Febri Sumiani, sarjana farmasi, putri dari Bapak Suharman dan Bu Elma Yusnita dari Muko Bengkulu. Apoteker Enjar Ori Purwanto, sarjana farmasi, putra dari Bapak Jarmilus dan Bu Eni Sumarti dari Provinsi Jambi. Apoteker Faradila Utami, sarjana farmasi, putri dari Bapak Marhum Rusdan dan Ibu Subda Tudor dari Natal. Apoteker Febrianti Bru Girsang, sarjana farmasi, putri dari Bapak Presta Girsang dan Ibu Rida Herlina Sinambela dari Medan. Apoteker Fitri Wahyuni, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Syahrederi dan Bu Hajah Mariani SPD dari Bagan Siapiapi, Riau. Apoteker Gusti Roito Silvianti Peruhombing, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kapten Effendi Sihombing dan Ibu Risma Bru Sibagariang dari Riau. Apoteker Ica Khairunisa, sarjana farmasi, putri dari Bapak Hairuddin dan Bu Yusniati dari Medan. Selanjutnya Apoteker Ika Ayu Lestari, sarjana farmasi, putri dari Bapak Markus dari Ibu Tugia dan Rokan Hilir Riau. Apoteker Imelda Yulinesti, sarjana farmasi, putri dari Bapak Amiruddin dan Bu Maidah dari Mukom Bengkulu. Apoteker Indah Suryaningsih, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kirwan M dan Bu Samio dari Medan. Apoteker
Irma Suryani Saruksuk, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Pantas Saruksuk dan Ibu Dr. Randa Resta Gajah dari Tapanuli Tengah. Apoteker Joti Sumitra, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Erni Nurni dari Riau. Apoteker Julpan Boy, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Edi Daki dan Ibu Tiriana dari Riau. Apoteker Khairunisa, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Dr. Andos Sabri Masir MM dan Ibu Elis Dawati SPD dari Kuta Canik, Aceh Tenggara. Apoteker Mi Herdiani Siregar, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Muharram Siregar SPD dan Ibu Amrinawati Harahap SPD dari Padang Lawas Utara. Apoteker Muhaimin, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak almarhum M. Asri Jafar dan Ibu Mirawati dari Rantau Parapat. Apoteker Nova Indriani, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Edi Suwardi Tanjung dan Ibu Mariani dari Lubuk Pakam. Apoteker Novia Anggreni Nasution, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Zul Effendi Nasution dan Ibu Naria Damayanti dari Perbaungan. Apoteker Novia, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Masmi almarhum dan Ibu Roswita dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kami panggilkan Apoteker Novika Aulia Fendri, Sarjana Farmasi, Magister Sains. Putri dari Bapak Afrizal J dan Ibu Endri Niati dari Padang, Sumatera Barat. Apoteker Nur Ulina Emru Turnik, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak almarhum Ferdinand Turnik dan Ibu Linda Malau dari Batu Baru. Apoteker Nuri Friska Damanik, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Azman Damanik dan Ibu Nur Saida Saragi dari Perbaungan, Kabupaten Simalungun. Apoteker Putri Pratiwi, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Sunardi dan Ibu Riz Semawati Brutapahan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya kami panggilkan Apoteker Putri Raisnaya, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak M. Yusuf Esos dan Ibu Yuliati dari Aceh Besar. Apoteker Rahmat Junaidi, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Safarudin SPD dan Ibu Siti Hawa dari Aceh Barat. Apoteker Ristia Della, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Balebas dan Ibu Yurna Nensi dari Riau. Apoteker Rufran Syah Putra, Sarjana Farmasi. Putra dari Bapak Basri Ali dan Bu Jamalia SPD dari Nagan Raya, Aceh. Selanjutnya kami panggilkan Apoteker Ruth Oktavianti Siborong, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Parulian Siboro dan Ibu Saban Junior Simanjuntak dari Kabupaten Simalungun. Apoteker Sari Wulan Ningsi, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Syafaruddin dan Ibu Sri Supri dari Perbaungan. Apoteker Sofi Nabila Lubis, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Zul David Ham dan Bu Salviana Sari dari Kisaran. Apoteker Sinti Mu'minah, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Sugi Harto dan Bu Sri Yuliati dari Muaro Jambi. Kami panggilkan Apoteker Siti Syarah, Sarjana Farmasi. Putri dari Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Umi Nadra dari Riau. Apoteker Suhaimi, Sarjana Farmasi. Putra dari Kami
tempat belajar, sekali pilih tak akan menyesal kemudian. Apoteker baru memberikan waktu kembali. Bapak Haji Abdul Manan dan Bu almarhum Haja Siti Aisyah dari Batu Bara. Apoteker Sri Wahyuni Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Sayuti dan Bu Umi Atiyah dari Kabupaten Mukobupo, Bengkulu. Apoteker Tiara Bionita, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Muhammad Jambi dan Ibu Yenita SPD dari Jambi. Apoteker Tika Permatasari, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Dasril R. Sikumbang dan Ibu Ernawati dari Pemantang Siantar. Apoteker Uwan Hilwina, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Uwan Nording dan Ibu Basaria dari Palipahan, Riau. Apoteker Widya Astuti, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Darwizat dan Ibu Yusbida dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Apoteker Wilda Tunur, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Hairudin Batubara dan Ibu Roslan Sari Harhab dari Medan. Apoteker Yusuf Promiko Taradipa, Sarjana Farmasi, putra dari Bapak Edi Sulaiman dan Bu Halimah dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Apoteker Zaki Lihardo Saragi, Sarjana Farmasi, putra dari Bapak Yan Sahri Saragi dan Bu Zulaida Silangsung dari Sungai Buaya. Apoteker Zola Altaviona Saragi, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Ernur dan Ibu Erni Gusti dari Solok Selatan. Apoteker Aslinda, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Bais dan Ibu Asmarni dari Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya kami panggilkan apoteker baru yang saat ini hadir melalui Zoom. Apoteker Giovanni Elisa Saneng, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Rans Tommy Saneng dan Ibu Impo Asana dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami panggilkan apoteker Helmi Zafar, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Zafar dan Ibu Ratna Tasaunggalen dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada Komite Farmasi Nasional, Pengurus Pusat IAI, dan juga Rektor Institut Medistra. Kami berkenan. Acara selanjutnya adalah penyerahan apoteker baru dari Rektor Institut Kesehatan Medistra Lingkupakan kepada Ketua PDIAI Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Apoteker Sumardi SSI MSc. Disaksikan oleh Ketua Yayasan Medistra Lingkupakan. Para apoteker baru dimohon berdiri tempat. Bapak Rektor, Ketua PDIAI, dan Bapak Ketua Yayasan dimohon mengambil tempat. Acara ini akan ditandai dengan pembacaan berita acara oleh Rektor Institut Kesehatan Medistra Lingkupakan. Berita acara Sumpah Apoteker. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Program Profesi Angkatan Ketiga, Fakultas Farmasi, Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam, nomor 025.B /03.3/Inkes MLP /3 Romawi tahun 2021. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18
bulan Maret tahun 2021 telah ditetapkan penentuan kelulusan peserta ujian akhir pada angkatan ketiga program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi pada Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Dari hasil ujian tersebut direkapitulasi sebagai berikut. 1. Hasil judisium program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi, jumlah peserta UKAI 110 orang. Jumlah peserta yang lulus 77 orang dengan predikat kelulusan. Ujian 53 orang. Sangat memuaskan 23 orang. Memuaskan 1 orang. Jumlah yang tidak lulus 33 orang. 2. Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menyerahkan Rektor Nurse Rahmat Burusinga, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, NPP 011111101985. Diserahkan kepada atas nama Ketua PD IAI Sumut, tertanda Apoteker Sumardi SSI MSc, disaksikan oleh Ketua Yayasan Medistra Lubuk Pakam, Dr. Andes Johannes Subiring, MPD MKes. Penandatanganan berita acara penyerahan apoteker baru oleh Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Selanjutnya oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara yang diwakili Bapak Apoteker Sumardi MSc. Selanjutnya oleh Ketua Yayasan yang menyaksikan acara penyerahan apoteker baru untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penyerahan berita acara dari Rektor kepada PPIAI Sumatera Utara. Dengan ini kami serahkan alumni program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi sejumlah 77 orang kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Semoga dapat menjalankan tugas profesinya secara bertanggung jawab kepada negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya terima berita acara penyerahan lulusan program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi angkatan 3 ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pengelola prodi dan institusi kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Berikan kesempatan berfoto bersama Bapak Yayasan. Foto bersama, silakan Pak. Keduanya, kampusnya keren, ketua yayasannya oke punya. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan, Pak Rektor dan juga PD yang Sumut. Kami perkenankan kembali ke tempat. Acara Selain sarjana farmasi, silakan Pak Rektor kalau mau kembali dapat mengambil tempat. Dari Medistra Lubuk Pakam.
Acara selanjutnya adalah kata sambutan, bimbingan, dan arahan. Untuk sambutan yang pertama oleh Ketua Yayasan Medisa Lubuk Pakam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Johannes Sembiring, MPD, MPS, kami persilakan. Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Apoteker Sumardi MSI. Yang terhormat Ketua Komite Farmasi Nasional yang didelegasikan kepada Dekan Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Ibu Apoteker Ramoli Anna, Sarjana Farmasi MSI. Yang terhormat pimpinan BNI Cabang Utama Medan yang langsung dihadiri oleh Bapak Subarani dan teman-teman, demikian dengan Kepala Cabang BRI Lubuk Pakam dengan Pak Chandra, yang terhormat Bapak Antoni, yang terhormat Pembina Yayasan Dr. Ferdinand dengan Direktur Utama Rumah Sakit Kiramet Lubuk Pakam dan Rumah Sakit Sembiring Deli Tua, Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, para wakil rektor, dan terutama para dekan, khususnya dekan Fakultas Farmasi, baik yang dari Deli Tua maupun yang di Lubuk Pakam. Yang berbahagia para apoteker baru, teman sejawat kami, para orang tua yang mengikuti secara Zoom dari rumah, dan juga ada 2 orang tadi yang tidak dapat hadir yang mengikuti acara dari rumah secara virtual. Yang berbahagia orang tua yang hadir, kami lihat ada beberapa yang turut hadir pada acara yang berbahagia ini. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan yang setinggi-tingginya kepada pengurus pusat dan daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan sehingga Fakultas Farmasi, prodi program profesi apoteker dapat maju dari hari ke hari, khususnya di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Demikian juga untuk Ketua Komite Farmasi Nasional yang selalu memberikan arahan. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Bapak IAI dan Komite Nasional Farmasi Nasional yang memberikan begitu banyak masukan-masukan sehingga dapat berkembang dengan baik. Demikian juga untuk Direktur Utama Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, Rumah Sakit Kiramet Lubuk Pakam, Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, dan tentunya puskesmas, apotek-apotek, dan segalanya di mana para mahasiswa kita ketika itu menjalankan tugas praktek belajar lapangan. Terima kasih tidak terhingga atas bimbingannya, maka hasilnya pada hari ini dapat kita lihat ada 77 apoteker baru yang baru saja dilantik. Para orang tua yang berbahagia dan tentunya para apoteker yang kami banggakan. Apoteker merupakan suatu yang unik bagi kami. Kita di sini memiliki 14 program studi, tetapi yang keunikan dari profesi apoteker dan farmasi, khususnya apoteker, saya belum pernah melihat seorang apoteker yang menganggur. Ini yang istimewa sekali. Apa berbahagia menjadi seorang apoteker? Pendidikan ini sudah 27 tahun berdiri di Deli Tua, Institut Kesehatan Deli Usada, malah sudah 37 tahun. Tapi saya masih menemukan beberapa orang di antaranya yang menganggur setelah tamat atau beralih tugas. Tetapi saya belum menemukan lulusan apoteker yang menganggur. Karena itu Anda benar-benar tidak salah pilih untuk menjalani profesi ini. Kita sangat bangga dengan Ikatan Apoteker Indonesia yang begitu kuat, dan tentunya Komite Farmasi
nasional yang begitu kuat dan seleksi pendidikannya, sehingga tidak semua pendidikan universitas dan institut kesehatan atau sekolah tinggi ilmu kesehatan yang diberikan izin untuk menyelenggarakan. Di Sumatera Utara saja cuma ada 3 yang sudah menyelenggarakan selain daripada USU. Jadi lebih kecil jumlahnya daripada fakultas kedokteran. Ini istimewanya farmasi. Jadi saya melihat setiap kali ada yang lulus, itu sudah ada yang menampung sampai saat ini. Maka berbahagialah Anda yang lulus. Mudah-mudahan semuanya dapat pekerjaan dengan baik. Hanya satu hal yang saya titipkan, Anda sudah rumah sakit, apotek mengeluh karena ketidaksantunan. Saya tadi bangga dengan Pak Patral Sitorus menyampaikan, dia melihat ada 14 dari sini dan sekitar 14 juga dari Detua yang sedang mengikuti pendidikan magister farmasi di USU. Beliau menyampaikan, saya sangat senang pagi ini, ciri khas dari lulusan kita adalah kesantunannya. Di rumah sakit kan terus terang pernah dipulangkan karena ketidaksantunannya, karena memang obat sangat terkait dengan kesantunannya untuk orang-orang yang sedang sakit. Yang kedua, ingatlah sumpah. Maka tadi kita buat acara sumpah ini, ingat, karena di tangan Anda yang namanya narkoba itu melalui tangan Anda kebanyakan. Tidak semua jenis narkoba tidak terkait dengan kesehatan. Banyak sekali jenis narkoba yang bisa disalahgunakan. Karena itu jangan tergiur dengan uang seperti itu. Sama dengan seorang bidan untuk provokatus itu sangat mudah sekali dan dapat uang sangat banyak. Tetapi ada juga demikian, menyalahgunakan obat-obat yang terlarang itu hanya untuk yang sangat dan amat penting. Akibatnya adalah penjara. Karena itu saya titipkan benar-benar supaya Anda nantinya lebih berhati-hati, jaga profesinya, jaga kelulusannya. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah jangan lupa alma matermu kemanapun kamu pergi. Saya juga sangat bangga, barusan saya lihat ada dari Sumatera Barat, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Kepulauan Riau yang lulus ini. Kalau dari Riau malah ada 10 orang, dari Aceh ada 15, dari Nias, dari Bengkulu ada 6 orang, dari Jambi ada 3 orang, dan bahkan dari Sulawesi Tengah ada 2 orang. Kita bangga Pak di Sumatera Utara. Mereka datang dari tempat jauh, datang ke Sumatera Utara ini untuk dapat belajar. Tadi ada titipan dari Bapak BNI yang hadir, dari Pak BNI juga. Terserah Anda memilih. Siapa tahu ada yang mau buka apotek, silakan hubungi kedua bank ini. Saya tidak promosi ya. Begitu ya Pak ya. Setuju ya. Katanya kalau untuk apoteker itu mudah sekali, tidak sulit. Nah, mungkin letak SDR aja sudah bisa. Maka jangan terus berpikir menjadi PNS, tetapi berpikirlah menjadi peluang, menjadi wira swasta yang baik. Kami tidak panjang lebar karena kami tahu masih ada nanti sambutan dari pendidik kita, dan karena itu kami sekali lagi mengucapkan selamat untuk 77 apoteker baru. Kita bersyukur juga bahwa ada 80% yang paling ditakuti oleh prodi apoteker adalah UKM, Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Disitulah sangkutnya semua, dan seleksi itu sangat tinggi. Demikian juga dengan OSCE. OSCE itu Pak yang langsung praktek, tapi diuji langsung satu persatu dalam ruangan tersendiri. Inilah yang harus dilalui oleh mereka, dan tentunya saya masih menganjurkan juga jangan hanya sampai menjadi apoteker, tetapi biarlah Pak Patar di depan ini doktor apoteker, bahkan banyak profesor apoteker. Demikian juga untuk magister apoteker.
farmasi. Nantinya hendaknya dapat dilanjutkan tidak hanya untuk bekerja. Kami titipkan nama baik, nama besar alma matermu. Selama pendidikan di sini pasti ada yang kurang berkenan di sana sini. Atas nama institut ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akan berjanji memperbaiki untuk yang lebih baik di kemudian hari, termasuk dengan angka kelulusan akan kita tingkatkan untuk di kemudian hari. Selamat jalan adik-adikku apoteker baru, berkarya di tengah masyarakat. Junjung tinggi nama baik alma mater, karena kelulusan itu mengakibatkan banyaknya mahasiswa di tempat ini. Saat ini mahasiswa nantinya farmasi kita akan bertambah banyak karena banyak yang tetap kagum melihat bagaimana keterampilan Anda, bagaimana kepegawaian Anda, kesantunan Anda nanti di tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan secara material dan secara moral. Terima kasih kepada semua anak-anak kami yang bisa lulus tepat pada waktunya sesuai dengan program kita di sini. Selamat jalan adik-adikku sekalian, apoteker baru. Ingat dan kenang selalu kampusmu yang tercinta, Medistra Tubuh Pakam. Terima kasih. Bapak Ibu yang mohon kita dapat berdiri bersama-sama. Yeah.
sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini, terus terang saya sangat bergembira dari dari IAI pusat yang saya pada saat ini mewakili, dari Pak Nurul, Ketua IAI, karena beliau berhalangan. Berbahagialah, sebelum saya baca, berbahagialah Anda semua yang telah diambil sumpah dan janji pada hari ini di tempat yang berbahagia ini, yang sangat sejuk dan indah. Untuk itu kita, Anda semua, kita sudah teman sejawat, dan wajarlah Anda semua berterima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Johannes Sebir. Tepuk tangan dulu sama beliau. Terus terang, kalau Anda menjalani di Sumatera Utara ini tempat pendidikan apoteker, saya rasa bukan saya ini berbohong, ya, karena semua sudah saya jalani. Saya rasa belum ada mengimbangi keindahan Medistra Lubuk Pakam. Untuk itulah semua adik-adik saya, teman sejawat saya sekarang, berterima kasih kepada Bapak Johannes Sebir. Saya pikir kita harus berbahagia. Saya lihat di sini jumlah mahasiswanya sangat banyak. Yang lulus saya catat 77 orang. Dan ada beberapa yang sudah mencapai, ya, cum laude lah saya bilang, karena sudah mendekati 4. Dan itu semuanya bukanlah datang dari mana-mana. Maka itu saya katakan, ini bisa tercapai karena satu, disiplin etika yang ada. Tak mungkin orang bisa pintar kalau tidak kuliah, ya, tidak mungkin, karena ini orang farmasi. Untuk itulah yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, kita ini jangan lupa kepada alma mater, ya, jangan lupa terhadap adik-adikmu yang masih menyambung terus di belakang kamu. Dan kita pada saat ini, pada hari ini, sangat bergembira dan berbahagia. Apalagi saya, sebelum menyampaikan kata sambutan ini, dengan dihibur lagu-lagu yang sangat indah. Terima kasih. Saya akan menyampaikan kata sambutan dari ketua kita, Bapak Nurul Falah, yang pada hari ini tidak bisa bersama kita. Yang kami hormati Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Ketua Komite Farmasi, yang dalam hal ini Ibu Dekan kita. Yang ketiga, Kepala Balai POM atau mungkin yang mewakilinya, Dinas Kesehatan Provinsi atau yang mewakilinya, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Selamat bagi Anda. Bapak Ibu staf pengajar Prodi Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
para rohaniawan, para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, dan khusus saya selaku ketua 3 yang berhubungan dengan kerjasama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Yayasan. Begitu masuk saya di ruangan ini, saya tadi melihat keindahan ini. Boleh Anda buktikan nanti di mana-mana. Saya bukan mengangkat-angkat Pak Johannes di sini, tidak. Kenyataan, ya, boleh Anda lihat gedung di mana yang ada seindah ini, senyaman ini, berarti Anda makanya bisa lulus dengan baik. Ya. Tak mungkin kalau memang sarana tidak mendukung, kita bisa lulus dengan baik. Saya terus terang seperti yang diuraikan Pak Ketua Yayasan tadi, mahasiswa kita S2 banyak yang dari sini, yang S3 pun ada, ya. Dan saya sudah jujur mengatakan sama Ketua Yayasan, etikanya mahasiswa yang dari sini bagus sekali. Terus terang, hormat, menghargai abang-abangnya dan menghargai para dosen. Dan itu sudah kita rasakan. Jadi kita pun di Universitas Sumatera Utara berbahagia dengan adanya para mahasiswa lulusan apoteker dari Medistra ini yang sekarang melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Universitas Sumatera Utara. Yang sedang berbahagia pada hari ini, apoteker program profesi apoteker Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang baru dilantik dan disumpah. Dan juga orang tua Anda, orang tua kita, mungkin tidak hadir di sini, tapi melalui Zoom mereka adalah mengikuti. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat-Nya kita bersama bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker hari ini sangat istimewa supaya kita tahu. Karena apoteker yang diambil sumpahnya hari ini merupakan apoteker yang dinyatakan telah lulus. Ingat tadi sudah dijelaskan Pak Ketua Yayasan, ya. Telah lulus dalam ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKAI, di mana UKAI merupakan suatu momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia. Prosesi apoteker pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru dilaksanakan merupakan model paling ideal dibanding pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Begitu, ya. Satu-satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan RI yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu 1. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KFN, IAI sebagai organisasi profesi dan institusi kesehatan Medistra Lubuk Pakam sebagai wakil institusi untuk pengurusan izin praktek sebagai apoteker. Ya.
hari ini banyak orang sudah dilantik, disumpah, pulang mengurus urusannya lagi. Tapi Anda begitu selesai pelantikan ini, hari ini juga Anda telah menerima sertifikat kompetensi dari IAI, surat sumpah dan surat tanda registrasi apoteker dari Komite Farmasi Nasional. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran. Tadi sudah ditawar. Kalau kurang modal, bank sudah ada menyediakan. Ya. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran untuk berpraktek di sarana kefarmasian. Semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin telah Anda terima pada hari ini. Besok bisa menghubungi bank yang telah dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan. Pada bagian akhir sambutan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pekerjaan di bidang kefarmasian di masa depan masih memiliki prospek yang menjamin. Sudah dikatakan Pak Ketua Yayasan tadi, terutama di bidang industri obat tradisional masih dibutuhkan. Karena sampai saat ini, boleh nanti diskusi sama Pak Sumardi, masih ada ini, ya daripada tidak ada, boleh-boleh lah gitu. Ya, artinya harus satu-satu. Apotek dipegang satu orang, industri juga satu orang. Tapi sekarang industri, baik industri obat tradisional sekarang ini sudah ada 2-3 apoteker. Berarti masih banyak peluang. Nah, itu yang dikatakan Pak Ketua Yayasan tadi. Mudah-mudahan apoteker yang baru tamat itu sudah tersedia lapangan kerja. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian di masa depan akan sangat kompetitif, ya wajar, ya. Orang pengusaha pun harus memilih siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus. Tapi kalau menurut saya, yang di ruangan ini semua sudah bagus-bagus. Sehingga yang dibutuhkan kompetensi melebihi fresh graduate. Jadi bagaimana Anda komunikasi, ya, berhubungan dengan dunia luar, saya pikir sudah memang Anda sendiri. Mudah-mudahan begitu keluar dari sini seperti doa dari Pak Ketua Yayasan, terus mendapat pekerjaan. Untuk dapat bertahan dalam menjalankan praktek kefarmasian, Indonesian Young Pharmacist Group atau disingkat IYPG. Jadi pengurus-pengurus ini semuanya adalah kaum muda. Jadi yang tua-tua ini supaya ada nanti regenerasi di atas. Yang juga berafiliasi dengan organisasi apoteker muda di tingkat dunia yang disebut namanya sekarang Young Pharmacist Group. Ya, jadi berafiliasi ke dunia pun sudah ada di IAI. Anda adik-adik saya semua yang bagus berorganisasi, silakan. Nanti komandannya itu Pak Sumardi. Ya, silakan saja melapor sama beliau itu. Baru semalam di telepon saya bagaimana untuk melanjutkan. Ya. Akhirnya saya berharap sekali lagi semoga sejawat yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini bisa mempelopori
praktik kefarmasian secara profesional dan etik. Sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia, tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia, dan meskipun, ingat ya, terjemahkan ya, dan meskipun acara hari ini adalah bernama apoteker baru, ingat, meskipun bernama apoteker baru, marilah para sejawat sekalian, kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata, ini baru apoteker. Ya, ini tadi apoteker baru. Anda mulai hari ini atau besok sudah bisa langsung bergabung dengan masyarakat. Berarti Anda harus menunjukkan bahwa Anda itu adalah seorang apoteker, supaya masyarakat itu mengatakan ini baru apoteker. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Sekali lagi, selamat buat sejawat sekalian. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Dr. Ferdinand Hermawan Sendiri, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andus Jonas Sendiri PDMKes, Rektor Institut Kesehatan Medisra Lukupakam, Bapak Gars Mahadul Sina Medisra Perawatan, Ibu Dekan Fakultas Farmasi Apoteker Romauli Anandresya Kampung SPAM-MSI, Bapak Ketua Program Studi Profesi Apoteker Bapak Apoteker Ahmad Syukur Hasibuan SPAM-MPAM, Bapak Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Bapak Dr. Apoteker Parangsutorus MSI, Bapak Ketua Pengurus Daerah IAI Provinsi yang diwakili oleh Bapak Apoteker Sumardi SSI MSC, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua atau wali apoteker yang berbahagia, serta para apoteker yang bersumpah yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medisra Lukupakam. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Hari ini hujan turun rintik-rintik, terlihat burung terbang di angkasa. Selamat kepada apoteker yang baru dilantik. Jadilah kebanggaan orang tua dan bangsa. Selamat kepada saudara-saudari apoteker yang telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker dan dilantik pada hari ini. Saya turut bangga atas gelar baru yang disandang oleh lulusan Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medisra Lukupakam pada hari ini. Kebanggaan ini saya harap juga dapat dirasakan oleh Anda yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji apoteker. Pada hari ini, para apoteker baru telah menerima dokumen tertulis sebagai bukti bahwa Anda layak menyandang profesi sebagai apoteker. Ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi masing-masing merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan pengetahuan dan kompetensi, serta surat tanda registrasi apoteker atau STRA yang merupakan dokumen pemberian kewenangan dari pemerintah untuk melakukan praktek kefarmasian. Selamat dan berbanggalah untuk itu. Apoteker baru yang saya banggakan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 6, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E
terdiri atas apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Oleh karenanya, apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dengan cara mengkomunikasikan tentang mutu, kemanfaatan atau khasiat, dan keamanan vaksin kepada masyarakat, menggunakan fakta-fakta ilmiah agar masyarakat termotivasi untuk divaksinasi. Di samping itu, seorang apoteker juga harus ikut serta melaporkan apabila adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau efek samping yang terjadi. Mobil harus diisi bensin agar bisa melaju dengan cepat. Ayo kita sukseskan program vaksin agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketika apoteker menjumpai atau menerima konsultasi dari pasien, jika pasien tidak bergejala, batuk, panas, dan kesulitan bernafas atau sesak, dan tidak diketahui apakah pernah kontak dengan pasien suspek dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang wabah, maka pelayanan kefarmasian minimal yang dapat dilakukan seorang apoteker adalah yang pertama, memberikan perasaan tenteram dan aman, atau pasien tidak ditakut-takuti, over reassurance. Kemudian yang kedua, berikan edukasi tentang langkah pencegahan. Yang ketiga, sarankan social distancing, usahakan tetap di rumah, tidak keluar rumah, jika memungkinkan dan tidak melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, dilakukan satu hal yang sangat mendesak. Yang keempat, memberikan informasi dasar berdasarkan fakta dan saran, baik secara lisan maupun tulisan. Para tamu undangan, sejawat apoteker dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada para orang tua atau wali apoteker yang telah mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Dengan rasa bangga dan syukur yang sangat mendalam, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sivitas akademik dari Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam untuk semua kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global. Selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup, saya sampaikan pamflet terakhir. Ke India lihat Sungai Gangga, tidak lupa membeli baju. Buatlah orang tua dan dosen bangga, apoteker unggul Indonesia maju. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua KMN, Apoteker Dr. Andres Purwadi, MMMI. Demikian sambutan Ketua Komite Farmasi Nasional yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Farmasi. Senat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dengan acara tunggal pengambilan sumpah atau janji apoteker tahun 2021 telah selesai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Pak Rektor. Sebelum prosesi senat meninggalkan ruang upacara, akan dilaksanakan acara foto bersama. Aku
Dengan demikian berakhir sudah acara kita. Namun kepada para apoteker baru yang ingin berfoto bersama rektor, kami berikan kesempatan di ruangan ini. Bunga melati jatuh di lantai, jatuhnya lembut ke permadani. Acara Kasumpah kini telah usai. Hilap dan salah maafkan kami. Akhirnya kami buat acara dari pihak Sabarus dan saya Nia Ramadhani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Bravo, apoteker. Ya, silakan Bapak Rektor mungkin ada mau foto dan silakan dan hiburan kami percayakan kembali kepada akustik, medistra dan media.